Sering merasa pusing, lelah, atau jantung berdebar tapi belum sempat periksa ke dokter. Bisa jadi tekanan darah kamu sedang gak stabil tuh. Entah terlalu tinggi atau justru terlalu rendah. Nah, kamu bisa cek tekanan darah sendiri di rumah pakai tensimeter digital loh. Meskipun kelihatannya gampang, cara pakainya nggak boleh asal. Posisi manset, sikap tubuh, sampai waktu pengukuran, semuanya bisa ngaruh ke hasil tensi. Nah, di video ini saya akan tunjukkan cara yang benar, mudah, dan bisa dilakukan siapapun di rumah. Jadi, tonton sampai habis ya. Halo, saya Dr. Robi dari Halo Dokter. Tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah bisa menimbulkan gejala, seperti pusing, sesak, dan badan terasa nggak enak. Kalau dibiarkan terus-terusan, keluhan tersebut bisa berisiko mengganggu organ vital, termasuk jantung dan otak. Karena itu, penting banget untuk memantau tekanan darah, terutama kalau kamu punya riwayat hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Tapi tenang aja, kamu nggak perlu ke klinik setiap hari untuk mengukur tekanan darah. Sekarang, sudah banyak tensimeter digital yang bisa dipakai sendiri di rumah. Tentunya, kamu tetap harus tahu cara pakainya yang benar supaya hasilnya akurat. Nah, sebelum mulai mengukur tekanan darah, pastikan dulu tubuh kamu benar-benar dalam kondisi tenang. Cobalah duduk diam dan rileks selama sekitar 5 menit tanpa banyak bergerak atau ngobrol. Ini penting supaya hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh aktivitas sebelumnya. Kalau kamu baru saja olahraga, naik turun tangga, beres-beres rumah, atau jalan kaki agak jauh, sebaiknya istirahat dulu ya. Begitu juga kalau habis minum kopi, merokok, atau makan besar. Tunggu sekitar 30 menit sebelum mengukurnya. Semua kegiatan tersebut bisa bikin tekanan darah naik sementara. Jadi hasil pengukurannya kurang akurat. Saat kamu ingin mengukur tekanan darah, duduklah dalam posisi yang nyaman. Sandarkan punggung ke kursi, lalu pastikan kedua kaki menapak rata di lantai. Hindari menyilangkan kaki karena bisa mengaruhi hasil tekanan darah. Lalu, gulung lengan baju sebelah kiri agar lengan tidak tertutup pakaian yang tebal atau ketat. Usahakan lengan atas benar-benar bebas dari baju agar manset tensimeter bisa bekerja dengan optimal dan membaca tekanan darah kamu dengan akurat. Sekarang, kita bahas cara menggunakan tensimeter digital dengan benar ya. Langkah pertama, ambil alat tensi, kemudian pasang manset di lengan kiri, sekitar 2-3 cm di atas lipatan siku. Lengan kiri biasanya dipilih karena letaknya lebih dekat ke jantung, sehingga hasil pengukurnya lebih akurat. Langkah kedua, pastikan monitor pada manset berada di sisi depan lengan, tepat di atas lipatan siku, dengan layar menghadap ke arah kita. Posisi ini penting karena area tersebut paling ideal untuk mendeteksi tekanan darah secara akurat. Pastikan monitor menempel dengan pas, tidak longgar, agar hasil pengukuran mudah terlihat. Langkah ketiga, letakkan lengan di atas meja dalam posisi yang nyaman. Telapak tangan menghadap ke atas dan tinggi lengan usahakan sejajar dengan dada. Posisi ini membantu alat membaca tekanan darah dengan lebih akurat. Langkah keempat, setelah semuanya siap dan tubuh kamu dalam posisi tenang, tekan tombol start di alat tensi. Manset akan mulai bekerja secara otomatis setelah dipasang, dan hasil pengukuran akan muncul di layar dalam beberapa detik. Saat proses ini berlangsung, jangan bicara atau bergerak. Kamu cukup duduk diam agar hasilnya tepat. Langkah kelima, tunggu sampai alat selesai mengukur dan hasilnya muncul di layar. Biasanya ada 3 angka yang akan kamu lihat. Angka pertama, yang ada di bagian atas adalah tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa darah. Angka kedua yang ada di bagian bawah adalah tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung beristirahat. Dan angka ketiga adalah jumlah detak jantung per menit. Tekanan darah dianggap normal kalau angkanya ada di kisaran 90 per 60 mm air raksa sampai 120 per 80 mm air raksa. Kalau hasil pengukuran menunjukkan lebih dari 140 per 90 mm air raksa, itu tandanya tekanan darah kamu tinggi. Sebaliknya, kalau kurang dari 90 per 60 mm air raksa, berarti tekanan darah kamu terlalu rendah. Tapi, nggak perlu langsung panik kalau hasil pengukuran tekanan darah kamu nggak normal ya. Coba ulangi pengukuran beberapa menit kemudian, dan pastikan kamu sudah benar-benar tenang. Setelah itu, catat hasilnya di buku, termasuk tanggal dan jam pengukuran. Ini penting biar kamu bisa pantau polanya dari waktu ke waktu. Kalau selama beberapa hari berturut-turut hasilnya tetap di luar batas normal, ada baiknya konsultasi ke dokter, sambil bawa catatan hasil pengukuran yang sudah kamu simpan. Data itu bisa bantu dokter memahami kondisi kamu dengan lebih jelas. Sebagai langkah awal, kamu bisa memanfaatkan aplikasi Halo Dokter untuk berkonsultasi langsung dengan dokter kalau tekanan darah kamu tergolong tinggi atau rendah, apalagi jika sampai ada keluhan yang menyertai. Kamu tinggal chat dokter umum atau spesialis di aplikasi ini kapan saja tanpa harus repot pergi ke rumah sakit dan antri. Selain itu, kalau memang butuh pemeriksaan tekanan darah secara langsung atau penanganan lebih lanjut, kamu juga bisa buat janji konsultasi dengan dokter atau klinik terdekat lewat Halo Dokter.
Jadi, semua kebutuhan kesehatan kamu bisa dipantau dengan mudah dan cepat lewat satu aplikasi saja. Jangan lupa setelah video ini selesai, langsung download aplikasi AlDokter di Google Play atau App Store ya. Mengukur tekanan darah sendiri di rumah memang langkah sederhana, tapi punya peran penting dalam menjaga kesehatan kamu sehari-hari. Alat pengukur digital bisa memberikan gambaran awal tentang kondisi tekanan darah kamu. Jadi, kamu bisa tahu kapan harus lebih waspada. Namun, hasil dari alat ini belum cukup untuk memastikan diagnosa pasti. Kalau kamu sering merasa pusing, gampang lelah, atau punya riwayat tekanan darah tinggi dalam keluarga kandung, sebaiknya jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Pemeriksaan langsung oleh tenaga medis seperti yang dilakukan supaya kamu mendapatkan penanganan yang sesuai dan kondisi kesehatan kamu bisa terus terjaga dengan baik. Oke, segitu dulu videonya. Semoga penjelasan tadi bisa bantu kamu lebih paham cara pakai tensimeter dan kenapa penting memantau tekanan darah sejak dini. Terutama kalau kamu sering merasa pusing atau mudah lelah. Kalau kamu masih punya pertanyaan lebih lanjut seputar tekanan darah atau topik kesehatan lainnya yang ingin dibahas, langsung aja chat dokter di aplikasi AlDokter atau tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel AlDokter untuk info kesehatan terpercaya lainnya. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan jangan lupa untuk hidup sehat bareng AlDokter.